plus setengah AT kuadrat dan VT kuadrat sama dengan P0 kuadrat plus 2 AS. Nah, itu. Yang mana kondisi ini biasa disebut oleh literasi Indonesia adalah sebagai GLBB gitu ya. GLBB. Ya, kenapa kok nggak dari GLB dulu? Ya supaya kita bisa dapat alur ceritanya. Untuk A tidak sama dengan 0, maka persamaannya kan ini. Untuk A sama dengan 0, maka persamaan yang ada di sini menjadi, ini semua A-nya kita ubah jadi 0. Semua A ubah jadi 0, maka kita bisa dapat dua hal. Dari persamaan 1 dan 3, kita bisa dapat VT sama dengan P0. Dari persamaan 2, kita bisa dapat S sama dengan V0T. Nah, kembali ke persamaan GLB. Nah, ini di GLB. Nah, itu. Ternyata dari kinematika, waktu kita mempelajari kinematika, setelah benda bergerak, maka apa yang bisa kita hitung? Yang kita bisa hitung adalah kecepatan akhir, jarak, gitu kan ya. Percepatan juga bisa kita ukur. Percepatan bisa kita ukur. Kecepatan awal ya bisa kita ketahui kan gitu kan ya. Dengan menggunakan GLB juga bisa kan gitu kan. Ya, nah itu jadi tinggal apa yang ditanya gitu kan ya. Nah, kalau di statika apa yang bisa kita dapatkan? Nggak ada. Karena apa? Tidak bergerak. Kan kita berbicara gerak kan gitu ya. Kalau kita berbicara gerak, maka dalam statika tidak ada yang bisa kita ukur dalam gerak benda yang diam kan gitu. Yang bisa kita tentukan adalah kecepatannya. Apa kecepatannya? 0 kan itu kan ya. Nah, itu. Perpindahan juga 0 kan, semuanya 0 gitu, serba 0. Nah, itu. Nah, ini kinematika. Di mana dinamika? Dinamika itu ada di sini. Dinamika itu adalah pembatas statika dan kinematika. Jadi ada di batas ini. Ya, di sini ada dinamika. Artinya di saat benda berubah dari diam jadi bergerak, maka di situ muncullah dinamika. Nah, di sini dinamika. Dinamika itu hanya tipis ya. Nah, ini di sini ada dinamika. Ya. Jadi kalau kita ditanya dinamika itu apa? Nah, kalau di sini ya. Kalau kinematika kan kita kemarin dapat ada pergeseran, perpindahan itu ya. Jarak, kecepatan kelajuan, percepatan. Nah, ini kan adalah akibat dari benda bergerak gitu kan ya. Artinya benda sudah gerak dulu baru dapat itu. Nah, kalau dinamika itu kebalikannya. Kalau kinematika itu adalah akibat, maka kalau dinamika itu kebalikan akibat ya sebab, dengan sebab. Kenapa kok benda punya pergeseran? Kenapa kok bisa punya kecepatan? Kenapa kok kecepatannya beda-beda? Gitu kan ya. Kenapa punya percepatan? Kenapa percepatannya juga beda-beda? Gitu kan ya. Nah, maka jawabannya itu ada di sini, ada di garis ini. Ada di garis ini. Yaitu ada apa di sini? Ya, di TKP ini terjadi apa? Kenapa kok berakibat seperti ini? Kan gitu kan. Maka di TKP itu apa yang terjadi? Maka direka ulang kan misalnya gitu kan ya. Direka ulang gimana modusnya itu kan dan sebagainya. Ya, nah maka dinamika ini sebabnya apa? Kan gitu. Dari sebab itulah nanti bisa dijatuhi hukumannya bagaimana kan itu kan kalau orang itu kan. Nah itu. Maka di sini pertanyaan apa yang menyebabkan sebuah benda bergerak? Ini pertanyaan mendasar dari dinamika. Apa sebabnya kan itu kan ya. Lalu mengapa kok benda itu bisa punya percepatan yang beda-beda? Loh, apa hubungannya dengan percepatan? Kok percepatan lagi yang disebutkan percepatan punya kinematika? Kan itu kan ya. Kita berbicara dinamika kok percepatan lagi yang muncul. Nah, kita harus ingat bahwa ya kita harus pahami bahwa yang namanya percepatan itu adalah perubahan gerak, ya, perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan kan gitu. Jadi gerak itu dari diam jadi bergerak itu karena percepatan. Dari pelan jadi cepat itu karena percepatan.
dari cepat jadi lambat itu karena percepatan. Artinya percepatan itu adalah perubahan, gitu ya, perubahan. Nah, setiap perubahan ini kita bikin umum gitu ya. Setiap perubahan pasti ada yang mempengaruhi, ya, pasti ada yang mempengaruhi. Tidak mungkin orang itu berubah tanpa dipengaruhi, nggak mungkin. Ya, mustahil namanya. Kalaupun tidak ada yang mempengaruhi, misalkan, loh itu kan saya ingin berubah sendiri. Itu bukan pengaruh itu namanya motivasi. Motivasi itu adalah apa? Motivasi itu adalah kemauan untuk melakukan pengaruh, kan gitu. Mau nggak kita dipengaruhi oleh orang dulu, tinggal kita termotivasi nggak untuk menjalankan itu, gitu kan ya. Makanya ada orang yang sekali diberitahu langsung paham, ada yang sekali diberitahu masih dablek, gitu kan ya, masih nggak mau menurut. Nah itu namanya tidak punya motivasi. Ya itu beda, motivasi dengan pengaruh itu beda ya. Nah kalau pengaruh itu adalah dari faktor luar. Nah, apa pengaruh itu? Pengaruh itu adalah kalau di fisika namanya gaya, ya. Gaya itu adalah pengaruh untuk merubah. Itu kalian harus paham, ya, harus paham, itu dasar. Itu bukan bahasa fisika, ya, itu bahasa umum. Ya, semua segala sesuatu kalau ada perubahan pasti ada gaya yang mempengaruhi. Ya, kalian lihat temannya misalkan, kemarin dia seneng kok sekarang kok manyun. Pasti ada yang merubah. Siapa yang merubah? Pasti ada yang mempengaruhi. Ada perubahan, pasti ada yang mempengaruhi, kan itu kan ya. Lihat di rumah ada adiknya, kemarin manyun kok sekarang ketawa-tawa. Nah, ini pasti ada sesuatu nih, kan ya. Pasti ada sesuatu. Nah, itu pasti ada gaya, kan. Pasti ada gaya. Nah, itu ya, itu yang harus dipahami. Makanya ketika kita berbicara tentang dinamika, maka kita tetap akan berurusan dengan yang namanya percepatan, kan gitu. Kalau kita lihat gambar di sini kan sebenarnya dinamika itu adalah penghubung dunia diam ke dunia gerak, itu kan ya, statika ke kinematika. Maka di sini harus dipahami, pasti di sini ada gaya dan di sini ada perubahan, ya. Ya perubahan itu letaknya ada di sini ya, bukan di sini, tapi di sini, kan gitu. Dari diam jadi gerak, disinilah ada perubahan, kan gitu. Di saat ada perubahan, disitulah ada gaya, kan gitu. Kalau pengen lebih enak membayangkannya, kalau yang umumnya senang bola ya, saya juga punya teman wanita juga senang bola banyak itu kan. Nah, bola mati, penalti, itu kan bolanya diam, statika. Sebelum bola itu ditendang, bola akan tetap diam. Ketika ditendang dalam waktu yang sangat singkat, hanya setebal garis itu kan ya, maka bola itu bisa seketika dari diam menjadi bergerak, berubah kondisinya kan gitu. Nah, itu ketika bola ditendang itu ada pada fase dinamika. Ketika kaki menyentuh bola itu adalah fase dinamika. Yaitu di situ terdapat percepatan dan disitulah terdapat gaya. Kan gitu ya. Nah, itu yang harus kalian pahami ya, harus sebagai dasar dalam memahami dinamika sebelum ke hukum-hukum Newton. Oke. Nah, oleh karena itu di sini disampaikan bahwa maka dalam dinamika nanti akan dijelaskan konsep gaya, ya. Lalu ada massa, partikel, ya ini partikel itu massa, partikel kan bahasanya kan, ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, itu partikelnya. Tapi secara parameter fisis, manusia, hewan, tumbuhan, ada apalagi benda-benda mati, objek, ya, itu massa, itu loh. Secara fisika itu massa. Semua yang saya sebutkan tadi itu punya massa. Remote, baterai, pensil, nah itu semuanya punya massa. Ya, jadi manusia dengan remote itu sama-sama punya massa kan gitu. Kan gitu. Secara partikel memang dia punya karakter yang berbeda kan ya. Manusia ya benda hidup, makhluk hidup. Kalau remote ya benda mati kan gitu kan. Nah, tapi secara umum adalah massa. Nah, kemudian gaya dan massa harus ada momentum. Ya, meskipun kalau saya lanjutkan ini momentum itu adalah
alasan kenapa sebuah benda punya kecepatan, tapi itu nanti ya. Itu kalau di mekanika ya, itu kalau dipelajari di mekanika. Oke. Jadi kalau di kinematika kita punya 3 ini, kalau di dinamika kita punya 1, 2, 3. Nah, makanya disebut sebagai dinamika partikel. Nah, gitu. Dinamika partikel. Dinamika itu gaya, partikel itu massa. Nah, lalu bagaimana hubungan ketiganya? Apakah ketiganya harus disatukan? Harus, kan gitu ya, harus. Percepatan ini adalah perubahan. Perubahan diakibatkan oleh apa? Oleh gaya, kan gitu kan. Gayanya berinteraksi dengan apa? Dengan massa. Kan gitu. Contoh misalkan kalian ingin mengajari adiknya, ya. Misalkan mengajari adiknya itu kan memberikan pengaruh supaya adiknya dari yang nggak paham jadi paham. Ada perubahan ya. Syarat pertama apa? Ada adiknya. Saya pengen ngajarin adik saya. Nggak punya adik nggak punya. Pinjam adiknya dong, nggak bisa kan itu kan. Syaratnya harus ada adiknya. Nah adiknya itu adalah massa. Objeknya, objek yang mau diubah. Kan gitu. Jadi gayanya adalah kakaknya tadi yang mau ngajarin, massanya ini adalah adiknya. Artinya harus ada 2 benda. Benda yang objek yang ingin diubah dan yang memberi yang objek yang mau diubah dan pemberi pengaruh. Pemberi pengaruhnya adalah lingkungan. Ya, lingkungan. Lingkungan memberi pengaruh pada objek, maka objeknya punya percepatan. Jadi yang punya percepatan bukan yang memberi pengaruh ya, tetapi yang massa. Jadi yang berubah itu adalah massanya, bukan gayanya. Itu ya. Nah, sehingga kalau kita gambarkan, ini tadi kan kita punya ini ya, untuk kinematika. Nah, sekarang kalau dinamika kita punya apa? Kita punya dasar namanya, persamaan dasar. Ada persamaan dasar yaitu hubungan antara F, gaya, bekerja pada massa. Jadi ini saya menyebutkan ini sesuai dengan apa yang ditulis ya. Gaya bekerja pada massa menghasilkan perubahan idealnya itu. Idealnya ya. Terlepas dari saya udah ngajarin kok tetap nggak mudeng ya adik saya. Itu terlepas dari apapun itu ya. Tapi idealnya kalau adiknya diajarin, maka yang tadinya tahu kalau angka 1 itu bentuknya gitu, sekarang jadi sebelumnya nggak tahu jadi tahu gitu aja kan ya. Idealnya itu. Idealnya ketika ada sebuah proses mempengaruhi ada objek yang dipengaruhi, maka objek itu akan berubah. Jadi ini miliknya ini. Jadi perubahan ini miliknya massa. Nah, ini massa, ya, ini massa. Yang F itu adalah faktor eksternalnya massa. Faktor eksternalnya massa. Lingkungan, ya, bukan dalam F itu tidak bisa dari massa. Ya. Saya bisa menjamin bahwa segala sesuatu di alam semesta ini tidak akan bisa berubah karena dirinya sendiri. Harus dari lingkungan. Harus dari lingkungan. Kalian boleh mendebat saya, tapi saya punya dasar yang sangat kuat. Ya inilah. Dasar itu adalah ya ini. Ya ini. Ya. Dulu pernah saya sampaikan dalam diskusi sosial, tapi saya tetap menang gitu kan, karena saya pakai ilmu fisika yang memang dasarnya memang ini gitu kan. Memang ada apa namanya? Ada rumusnya gitu kan. Lah buktinya apa? Lah buktinya Allah memberikan kita panca indera itu untuk apa? Ya, panca indera itu untuk apa? Kita diberikan mata, hidung, telinga. Itu untuk menerima rangsangan dari luar, dari lingkungan kita. Kita bisa melihat matahari terbit dari timur. Kita bisa melihat ada sepeda motor bisa bergerak tanpa didorong. Ada sepeda bisa dikayu. Itu kan semuanya untuk kita belajar, kita memperoleh ilmu, sehingga kita hijrah dari kita nggak tahu jadi tahu. Melihat pakai mata, kita dengar lingkungan dengan telinga kan itu fungsinya panca indera itu kan itu. Supaya
sebagai alat belajar manusia kan itu kan ya. Itu dari lingkungan. Nah, terlepas dari oh ada itu orang bisa berubah karena dirinya sendiri, itu namanya motivasi. Motivasi itu apa? Itu adalah kemauan untuk menjalankan perintah dari lingkungan. Kan gitu. Lingkungan udah ngasih tahu tuh. Iya, hati-hati itu. Awannya mendung. Nah, lihat mendung pakai apa? Pakai mata. Awan mendung. Berarti tandanya diolah di otak kan manusia kan? Oh, berarti mau hujan nih. Mau hujan. Nah, langkah selanjutnya apa? Harus hijrah, berubah. Yang tadinya jemuran itu ada di pemean, di jemuran. Itu kalau bisa sebelum hujan dientasi, diambilin. Supaya apa? Nggak basah. Tinggal kita termotivasi atau enggak. Alah, cuek aja lah, hujan-hujan sana basah-basah, silakan. Itu yang membedakan. Ya, itu motivasi. Mau nggak dia menjalankan perintah dari lingkungan. Nah, itu loh. Itu kalau mau mau lebih jelasnya kenapa kenapa faktor pengaruh perubahan itu adalah pasti dari luar. Lengket ini. Nah, nah. Tangan. Kayak gitu ya. Jadi ini persamaan dasar ya, persamaan dasar bahwa jika kita ingin menghasilkan perubahan dari suatu suatu objek yang semula diam jadi bergerak, maka berikanlah gaya. Nah, jadi kalau ditanya apa penyebab benda bergerak adalah gaya. Gaya. Jadi apa yang menyebabkan sebuah massa itu bergerak adalah gaya, cuma gaya. Ya, cuma gaya. Karena yang dilihat itu kan adalah masanya, yang tadinya masanya diam jadi bergerak. Loh, tadinya masanya diam kok jadi punya kecepatan, berarti ada percepatan. Siapa itu? Gaya. Yang ngasih itu gaya. Kalau nggak ada gaya bagaimana? Ya nggak akan bergerak. Nggak akan bergerak, diam aja gitu kan ya. Kalau kita nggak melihat ada contoh, ternyata kalau sarjana itu bisa lebih mudah ya mendapatkan pekerjaan atau persaingannya lebih mudah itu kan ya. Maka kita nggak akan kuliah kalau nggak ada pengaruh itu gitu kan ya. Ngapain kuliah orang nggak ada contoh yang untuk membuat kita jadi termotivasi untuk kuliah kan itu kan. Nah itu. Nah ini adalah persamaan dasar dari dinamika. Yang itu nanti akan kita kembangkan menjadi hukum Newton. Ya. Ini persamaan dasar yang umum, ya, umum. Nah ini F per M artinya gaya bekerja pada massa. Nah, ini harus kita tambahkan supaya lengkap karena kita berbicara matematis. M, ya, M, ketika ada fungsi rasional seperti itu, F per M, maka syaratnya M 0. Ya, M tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Ya itu harusnya kalian sudah bisa ya karena diajarkan di kalkulus ya. Kalau M-nya 0 berarti kan logikanya nggak ada massa, kan ya nggak ada massa. Kalau nggak ada massa, bagaimana kita mau belajar gerak? Oh, nggak ada yang bergerak. Logikanya kan gitu kan ya. Nah, itu secara fisis. Dan gaya juga tidak akan bisa bekerja kalau nggak ada massa. Kan gitu. Ya. Nah, secara matematis, ketika M sama dengan 0, maka tak terdefinisi. Tak terdefinisi. Ya. Bukan tak hingga ya. Jangan sampai menyebut tak hingga. Tak hingga itu berarti ada angkanya. Tapi kalau ini tak terdefinisi, tidak ada angkanya. Oke, nah kita lanjutkan lagi slide-nya ya. Tuh, jadi gaya, massa, dan percepatan kita bangkitkan di persamaan dasar tadi. Nah, ini kemudian di sini. Ini jadi gaya yaitu membangkitkan perubahan
yang memunculkan perubahan, mau perubahan gerak, kalau perubahan gerak namanya percepatan, gitu, ada perubahan bentuk, gitu kan, perubahan ekspresi ya, perubahan isi dompet, nah itu perubahan apapun ya, semuanya disebabkan oleh gaya, ya gaya. Gaya dengan gaya beda ya, gaya ini ya. Nah, jadi kalau gaya di sini, nah gaya yang menghasilkan perubahan itu harus ada yang namanya interaksi. Jadi harus kena ya, harus kena, harus apa namanya, kalau ada gaya kontak ya, kontak sama nggak kontak itu nanti. Jadi minimal itu harus gaya mengenai massa. Kalau nggak kena kok bisa berubah ya, karena ada medan itu nanti ya. Nah, jadi di sini ada menggambarkan adanya interaksi antara benda dengan lingkungan. Ya. Jadi benda dengan lingkungan, bukan benda dengan benda dengan dirinya nggak bisa, tapi benda dengan lingkungan. Benda itu massa, lingkungan itu ruangnya gaya, ya ruangnya gaya harus dari orang lain. Nah, kalian jangan ragu-ragu atau jangan gengsi kalau minta nasihat dari temannya, karena memang itu yang bisa memberikan masukan, memberikan apa? Memberikan pengaruh gitu kan ya. Kan gitu. Yang bisa menilai diri kita itu adalah orang lain. Diri sendiri, kalau menilai diri sendiri jarang yang menilai jelek, pasti diambil bagus-bagusnya aja gitu. Nah, itu. Kemudian di sini gaya itu merupakan besaran vektor, ini sudah kita jelaskan ya. Gaya itu bisa dilawan. Kita teruskan dulu ini slide-nya. Nah, ini interaksi, di sini dia masuk interaksi. Bagaimana interaksi benda dengan lingkungan? Benda dengan lingkungan itu bagaimana interaksinya? Bagaimana interaksi benda dengan gaya? Ya, itu bisa lewat kontak langsung. Ya. Jadi kalau ada kakak ngajari adiknya, itu bisa dengan kontak langsung, tatap muka, itu kan ya, tatap muka langsung diajarin, atau jarak jauh nih, kayak kita nih jarak jauh nih, menggunakan medan, ya, medan sinyal kan ya, sinyal. Kalau tidak terjangkau sinyal ya nggak nyampe kita interaksinya kan. Nah gitu. Jadi posisinya sekarang saya sebagai pemberi gaya, kalian sebagai massa sekarang kan gitu. Saya pemberi gaya, kalian massa. Makanya ada ungkapan, ada pernyataan ya, kalau belajar itu kalau bisa dengan guru. Nggak ada orang yang bisa belajar sendiri, itu nggak ada. Ya. Guru itu bisa berupa manusia, bisa berupa buku, sumber belajar ya. Nah, kalaupun dengan buku pun kadang kita memahaminya masih belum tepat, kadang butuh pemahaman orang lain yang lebih senior gitu kan ya. Atau kita bikin grup belajar. Pemahamanmu bagaimana tentang sebuah bacaan, dikumpulkan. Oh, ternyata pemikirannya beda-beda. Nah, itu bisa memberikan pengaruh. Ya. Jadi jangan belajar sendiri. Ya, jangan belajar sendiri, karena sama aja kita benda memberikan pengaruh pada dirinya sendiri kan, nanti malah nggak bisa nanti. Jadi kalau bisa belajar dengan guru. Nah, itu makanya diciptakanlah sekolah itu. Nah, itu interaksi ya. Nah, medan gaya itu apa saja? Ini kalau ada di semesta ada 4 medan gaya. Ya, medan gaya yang nanti akan kita bahas adalah yang ini dulu untuk menuju ke hukum Newton ya, yaitu gaya gravitasi. Karena Newton itu terkenal dia yang menemukan konsep gravitasi, bukan penemu gravitasi ya. Gravitasi itu sudah ada sejak Newton masih dalam kandungan. Tetapi yang menjelaskan konsep gravitasi itu adalah pertama kali Newton. Kan gitu. Maka kita nanti akan membahas sedikit tentang gaya gravitasi. Ya, nah itu.
Itu sekilas tentang interaksi. Jadi intinya ada gaya, ada massa, lalu gaya dan massa diinteraksikan. Ada bola, ada Cristiano Ronaldo. Nah, bola dengan Cristiano Ronaldo-nya diinteraksikan. Supaya apa? Supaya bolanya terpelanting. Jangan cuma diem aja bolanya itu kan ya. Nah, itu ini kan kayak gitu mudah gampang. Nah, di sini. Nah, ini untuk untuk dibaca sendiri. Saya ingin langsung ke sini aja. Langsung ke sini. Prinsip inersia yang disampaikan oleh Galileo. Loh, kok Galileo? Kan kita berbicara hukum Newton. Nanti hukum Newton. Newton belum lahir nih. Kita masih di eranya Galileo. Ya. Galileo itu juga seorang filosof ya. Jadi dia filosof sekaligus fisikawan ya. Nah, ternyata persamaan dasar dinamika ini kan ternyata juga filosofinya bisa dibawa ke kehidupan gitu ya. Ternyata kita ingin berubah, kita ingin bicara ya, kita jangan di rumah aja gitu kan ya. Ya kita harus 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 piknik gitu kan ya, main, harus organisasi gitu kan ya, supaya apa? Kita bisa terbuka mata kita, telinga kita bisa mendengarkan dari lingkungan gitu kan ya, kita bisa mencium aroma kehidupan, kita bisa menyentuh segala hal yang itu adalah berbau ilmu itu kan ya. Lalu apalagi panca indera, lidah, jilatin apa? Jilatin es krim. Nah itu. Oh ini rasanya kayak gini, pahit pahit manisnya kehidupan tuh bisa kerasa gitu kan. Kalau kita keluar gitu kan. Supaya apa? Supaya kita kenal lingkungan. Ya, karena kita nggak bisa hidup hidup terisolasi, nanti jadi kalian jadi kayak suku anak dalam gitu kan. Tahu suku anak dalam ya, suku dalam hutan terisolasi. Akhirnya apa? Nggak mungkin di dalam hutan itu muncul ada HP, ada mobil listrik, itu nggak mungkin di dalam hutan, itu nggak mungkin. Ya. Makanya ada istilah benchmarking, studi banding, itu untuk apa? Untuk menggali ilmu kan gitu kan ya. Itu untuk mencari F ini loh. Silakan bagi kalian yang ingin berhijrah ya, itu carilah F sebanyak-banyaknya supaya M itu bisa mendapatkan perubahan yang banyak gitu kan. Nah, itulah. Nah, ini secara filosofi seperti itu kan ya. Nah, maka di sini kita kita berikan sebuah sebuah apa namanya sebuah uh, simulasi gitu ya. Bagaimana jika F-nya itu enggak ada? Apa yang terjadi? Kalau F enggak ada bagaimana? Dengan M. Jadi kalau kita mengulai F, maka M yang kita lihat. Kalau F enggak ada bagaimana dengan M? Apa yang terjadi jika kita hidup terkurung di dalam kamar, nggak ada siapa-siapa, itu hanya kita aja, gelap, tertutup, maka apa yang terjadi? Maka M-nya akan memiliki A atau tidak? Coba, ayo, beri pendapat. Kalau F yang 0, kalau F-nya 0, kalau F semakin kecil, A-nya semakin kecil. Gitu. Kalau F-nya 0, tidak ada, kan tidak ada itu kan 0 artinya. Maka apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan M? Apakah M-nya juga ikut 0? Tidak ya, M-nya tetap ada. M-nya tetap ada. Yang tidak ada itu adalah A-nya. Kan ini kan ya. Ketika M tidak ada, ketika seorang murid dosennya nggak datang, oh nggak datang ya ini, udah ditunggu dari tadi nggak datang, maka si mahasiswa tadi tidak akan mendapatkan perubahan, tidak akan mendapatkan ilmu baru, nggak akan dapat ilmu baru kan itu kan ya, kan gampangnya kan itu ya. Nah itu karena apa? Tidak ada yang ngajar, nah kan gitu. Nah maka ketika nggak ada pembelajaran, lu dikasih tugas jangan ya gitu kan. Ya, tugasnya belum pernah diajarin lah. Nah itu jadi malah
jadi menyalahi aturan rumus ini gitu kan ya. Makanya kalau ada evaluasi itu harus ada pembelajaran dulu. Ada F, lalu ada M, ada A-nya diuji. Nah, maka sifat UTS, UAS, tugas itu adalah untuk menguji seberapa berubah kalian. Ya, kalian itu sudah mendapat ilmu atau belum? Ilmunya sampai sedalam apa? Itu diuji di situ setelah mendapat F. Kan gitu. Kalau nggak ada F, ya nggak akan mungkin ada A. Kalau nggak ada A, ya jangan diuji A-nya. Memang nggak ada kok diuji kan gitu kan ya. Itu kan nggak masuk akal kan dengan ya itu. Nah, itu jadi ketika F-nya tidak ada, ya, maka ini yang terjadi. Ini kata Galileo. Ya, ini kata Galileo. Ya, kata Galileo. Ya, beruntungnya Galileo hidup pada zaman dulu ya. Jadi dia bisa duluan ngomong ini. Padahal kalau sekarang kan sebenarnya gampang kan ini kan. Benda-benda cenderung untuk mempertahankan kondisi geraknya. Ini kalimat pembuka. Kalimat pembuka ini berdiri sendiri ya. Ini berdiri sendiri. Ini yang disebut sebagai kelembaman. Kelembaman itu artinya benda-benda itu termasuk manusia ya. Manusia, hewan, tumbuhan itu semuanya itu cenderung untuk mempertahankan kondisi geraknya. Cenderung untuk berada pada zona nyaman. Comfort zone. Jadi cenderung PW, kalau sudah PW ya udah gitu kan ya. Aku punya uang 100.000 ya sudah gitu kan ya. Kan gitu kan. Urusan dia itu mau nyari uang lagi karena dia ngelihat lingkungan. Wah kok dia bisa punya itu ya. Nah, itu kan. Maka dia jadi nggak bahagia. Kalau nggak bahagia, gimana caranya dia bahagia? Maka harus cari uang lebih banyak lagi supaya bisa ngalahkan dia. Kan gitu kan ya. Nah itu jadi membandingkan dengan yang lain, maka itu menjadi sebuah pengaruh dari luar untuk dia, sehingga dia keluar dari zona nyaman. Kan gitu. Coba kalau kita nggak bisa lihat lingkungan, maka kita nyaman-nyaman aja dengan yang penting apa kenyang gitu kan, makan cukup gitu kan ya. Oh, temannya punya motor, wah saya pingin ya itu. Jadi harus keluar dari zona nyaman. Nah, jadi benda-benda cenderung untuk mempertahankan kondisi geraknya. Mempertahankan kondisi geraknya. Karena faktor apa nih? Faktor massa. Faktor massa di sini. Nah, makanya massa di sini sebagai penyebut. Kalau massanya besar, maka A-nya bagaimana? Kecil atau ikut besar? Kalau massa besar, maka A-nya bagaimana perubahannya? Kecil. Kecil. Ini 1/2, 1/3, 1/4, 1/10, 1/100, maka A-nya 1/, kan ya? Kayak gitu. Gayanya tetap, maka M-nya membesar, maka A-nya semakin kecil. Loh kok bisa? Ya itu gampang ya. Dorong kelereng sama dorong truk lebih mudah mana? Sama mudahnya. Oh tinggal dorong. Cuma hasilnya, perubahannya lebih menghasilkan mana? Menghasilkan kelereng atau menghasilkan perubahan gerak truk? Kan gitu kan ya. Nah itu kalau dorong tinggal dorong aja. Wong tinggal memberikan F. F-nya manusia punya 10 Newton. M-nya satunya kelereng. Satunya truk. Lah kan sama-sama 10 kan tinggal keluarin aja. Cuma hasilnya A-nya itu akan lebih besar A-nya kelereng daripada A-nya truk. Karena truk punya massa besar. Kan gitu ya. Jadi itu konsep kelembaman ya. Jadi massa dari sebuah benda itu merupakan derajat kelembaman dari benda itu. Semakin besar massa, maka semakin lembam, semakin malas. Lembam itu artinya malas. Ya. Semakin besar massa, maka semakin malas. Malas itu artinya apa? Malas itu artinya tidak mau berubah. Susah diubah. Itu artinya malas. Kan gitu.
Nah, ada iklan. Pendaftaran SIM baru dilayani nanti sore 28 Maret. Nah, itu. Jadi ini mempertahankan kondisinya itu artinya dia malas untuk diubah. Ya, kalau semula diam, maka akan tetap diam terus. Nah, kalau dia bergerak dan geraknya harus konstan kecepatannya ya, bukan geraknya berubah-ubah. Kalau kecepatannya berubah-ubah berarti bukan malas tapi rajin. Orang rajin itu adalah orang yang selalu berubah-ubah, itu rajin. Tapi kalau cuma itu aja nggak ada perubahan, itu namanya orang malas. Truk itu susah diubah, susah kita menggerakkannya. Tapi kalau sudah bergerak, susah untuk dihentikan. Nah itu truk. Kelereng juga sama, mudah untuk digerakkan. Tapi kalau sudah bergerak, mudah pula untuk dihentikan. Kan gitu. Nah kalau kalian kalau ingin mendapatkan sesuatu, kalau bisa yang susah-susah. Karena kalau yang susah didapatkan, susah juga lepasnya, itu loh. Nah, itu hukum fisika. Tapi kalau mudah didapetinnya, itu mudah lepas juga gitu kan ya. Nah, itu. Jadi carilah M yang susah dipengaruhinya gitu loh. Paham ya untuk kondisi tertentu ya. Nah, gitu. Jadi kalau untuk diri sendiri untuk kita ya kalau bisa kita harus mudah dipengaruhi, tapi bukan pengaruh yang buruk ya, tapi pengaruh yang bagus, yang itu membangun, yang konstruktif kan itu kan ya. Nah, jadi itu benda cenderung bertahan geraknya. Itu kata pembuka. Jika F nilainya 0, artinya tidak ada pengaruh, maka M ini dia akan bertahan dengan kondisinya. Jika kondisinya itu diam, maka selama apapun dia akan tetap diam. Ya, selama apapun dia akan tetap diam. Bila diam, akan tetap diam. Diam terus dia ngapain mau bergerak? Oh, nggak ada yang mengaruhi aku kan nggak ada yang dorong juga, ngapain mau bergerak? Nggak ada yang ngajak pergi, ngapain pergi? Kan itu kan ya. Nggak ada yang ngongkosin juga ini ya. Jadi, nggak ada yang nyuruh, ngapain? Nah, itu kecenderungan benda. Ya. Bila bergerak, maka gerakannya akan konstan. Ngapain mau ngapain ngerem jalannya lurus? Nggak ada lampu merah juga di sana, ngapain ngerem kan gitu. Bensin juga ada, bensin nggak mau habis juga ya, konstan aja jalan, yang penting jalan kan gitu. Ngapain ngegas? Nggak ada yang ngejar polisi, nggak ada yang ngejar, ngapain ngegas? Konstan aja. Jadi itu kelembaman. Kalau orang yang susah sekali diubah, susah dipengaruhi, ndablek gitu ya, itu susah sekali mau diubah. Tapi sekali dia berubah, susah mau dikembalikan, itu kan. Nah itu. Karena dia konteksnya susah berubah. Nah, itu. Ini terjadi jika F sama dengan 0. Artinya apa? Selama tidak ada pengaruh luar. Ini artinya tidak ada itu artinya 0, pengaruh luar artinya F. Sini saya kasih tanda hubung sama dengan F sama dengan 0. Kalau tidak ada yang mempengaruhi, bangun, sudah siang, nanti rezeki dipatok ayam. Nah, akan tetap tidur orang itu kan ya. Yakinlah. Bangun, ayo. Kenapa bangun? Nggak dibangunin kok bangun? Ada jam kuliah pagi ya, jam 7 ya. Coba nggak ada kuliah jam 7. Coba nggak ada orang tuanya yang bangunin. Coba kalau di kos sendirian. Oh, tidur sampai jam 10 siang gitu kan ya. Nah, itu. Yakin saya ya. Itu kata Galileo, ya, kata Galileo. Nah, ini disebut sebagai prinsip
inersia ya. Nah, itu hukum Newton. Nah, ini yang disampaikan tadi yang bahwa derajat kelembaman, derajat kemalasan, ya. Ini saya tambahin aja di sini. Bagaimana jika F sama dengan 0? Jika F sama dengan 0, bagaimana jika F sama dengan 0? Kan gitu kan. F-nya ya, bukan M-nya. Nah, jadi ini taruhnya ke bawah ini. F sama dengan 0, maka yang berlaku hanya M. Yang ada hanya M. Hanya M. Nah, jika benda diam tetap diam atau bergerak dengan kelajuan konstan, itu sama aja tidak ada perubahan. Karena apa? Benda kembali ke kecenderungannya. Benda akan kembali ke kelembamannya. Ya, benda itu karena dia punya massa. Semakin besar massa, semakin males. Ya, maka massa disebut sebagai derajat inersia sebuah benda. Nah, itu ya. Jadi ini massa disebut sebagai ukuran derajat kelembaman atau derajat inersia sebuah benda, kan gitu loh. Oke, sampai situ ada pertanyaan dulu nggak? Hitam terus. Kenapa pakai hitam terus saya? Nah, kalau nulis kan hitam. Kenapa? Ada pertanyaan? Sudah selesai mulai kayak gini. Oke. Ada pertanyaan? Belum? Oke. Kalau belum, kita lanjutkan. Sekarang Newton sudah dewasa, sudah pinter ya. Dia melihat ini. F per M sama dengan A. Kalau F-nya 0, maka benda akan lembam. Benda akan menunjukkan sifat lembamnya. Nah, Newton agak terusik itu. Agak terusik dengan apa? Dengan statement itu. Maka dia diskusi dengan simbahnya. Mbah Galileo namanya. Mbah, ngapunten Mbah, mohon maaf nih. Saya nggak bermaksud untuk menggui Simbah Galileo kan orangnya sudah banyak pengalaman. Tapi terkait dengan ini ya itu ya. Dengan ini itu artinya benda itu akan mempertahankan kondisi geraknya itu tidak hanya kalau nggak ada gaya, Mbak. F sama dengan kan nggak ada gaya gitu kan ya. Artinya benda itu, artinya bola itu nggak ada Cristiano Ronaldo-nya gitu loh. Tapi ada Messi ya bukan ya. Maksudnya nggak ada yang nendang lah gitu, nggak ada orang nendang. Bolanya didiemin aja di tengah lapangan. Nah, kalau bola didiemin di tengah lapangan gitu, artinya nggak ada gaya. Tapi menurut Newton, ada gaya boleh, Mbak. Ada gaya boleh. Artinya Newton gini, Newton memberikan goresan sedikit ya, menambahkan goresan banyak sedikit, tapi maknanya itu sangat kontradiksi ya dengan Newton, dengan Galileo. Newton hanya menambahkan ini. Ini saya salin atas F per M sama dengan A. Newton cuma nambahin ini. Nah, menambahkan itu, sigma F. Sigma F. Tentu saja M tidak sama dengan 0 ya. Artinya M itu harus ada dulu. Ya.
objeknya harus ada. Kita nggak mungkin ngomongin gerak dari benda tapi bendanya nggak ada, gitu kan. Itu orang ekonomi ngomongin uangnya nggak ada, ngapain ya? Ayo kita hitung uangnya lah, mana uangnya nggak ada, cuma ditulis. Sigma F per M sama dengan 0, M-nya harus ada. Sama dengan 0. Sama aja kan, ini bendanya juga nggak ada, cuma M. Ya. Nah, meskipun hanya notasi sigma, tetapi di sini artinya di sini sangat berkebalikan. Kalau kita gambarkan yang Galileo, itu kondisinya seperti ini kondisinya. Ini tanah, ini benda, kan gitu kan? M. Udah dimin aja. Kalau Newton kondisinya, coba nih sigma F itu ada gaya nggak? Coba kalian pahami dulu. Ada nggak gayanya? Jumlah gaya. Ini kan bacanya jumlah gaya. Berarti ada gaya nggak? Jumlah siswa. Berarti ada siswa nggak? Jumlah guru. Berarti ada guru nggak? Ya, kalau nggak ada guru ngapain dijumlahin kan ya? Nah, terus kemudian berikutnya. Minimal ada berapa gaya kalau ingin kita jumlahkan? Ada 2, minimal 2. Ya. Minimal 2. Mau jumlahin kok cuma 1 gitu kan ya. Nah, minimal 2. Jumlahkan ayam di kotak A dengan ayam di kotak B. Ya harusnya ada 2 kotak gitu kan. Nah, itu. Kemudian berarti kita harus membangkitkan 2 gaya ya. Sekarang kalau kita ingin menghasilkan percepatan 0 yang M-nya itu tidak 0 ya, maka siapa yang harus 0? Ini kan kita ingin membuat A-nya 0, artinya kita membangkitkan kelembaman ya. Supaya A-nya 0 tidak ada perubahan, maka di sini M kan nggak 0, maka sigma harus berapa? 0. Berarti kalau kita ingin bagaimana jika sigma F sama dengan 0 kan itu kan. Nah, maka kita tuliskan di bawahnya. Kita juga ingin alur ceritanya Galileo dong, harus adil kan. Bagaimana jika sigma F sama dengan 0, apa yang terjadi? Maka M-nya sendirian. Dia bekerja sendiri tanpa ada F, tanpa ada pengaruh. Nah, sigma F sama dengan 0. Loh, kita cek dulu sigma F sama dengan 0, di sini bukan serta-merta nggak ada gaya ya, tapi ada gaya, F1. Sigma itu adalah penjumlahan. F2, kan ada 2 minimal, sama dengan 0. Bagaimana kombinasi penjumlahan yang menghasilkan 0? Coba, ada nggak yang bisa menerka bahwa bagaimana kombinasi F1 dan F2, isinya itu apa? Kalau dijumlahkan supaya 0. Berlawanan arahnya, Pak. Berlawanan arah saja. Berarti kalau berlawanan plus dengan min ya. Plus 3 ditambah min 5. 0 nggak? Berlawanan arah dan jumlah gayanya sama. Jumlah gaya. 2 gaya sama. Maksudnya nilainya ya. Nilainya sama, arahnya berbeda. Kan itu kan ya. Nah, arahnya berlawanan. Jadi, maka F1 dan F2 komposisinya harus begini. Maka pada masanya, yang ini kan masanya Galileo tadi kan, saya ambil dari Galileo kan. Kita ceritanya kan, Newton itu jelasin ke Galileo. Kalau ini lembah masamu, mana masamu sekarang ambil. Nah, sekarang saya bangkitkan di sini ada gaya. Tapi pemberian gayanya satu waktu ya, tidak boleh jeda. Di sini F1, ini ada F1, ini ada F2. Nilainya sama,
besarnya sama, kan vektor kan. Ada besar dan arah. Besarnya sama, arahnya berlawanan. Kan gitu. Nah, jika ini terjadi, maka sigma F sama dengan 0. Kalau sigma F sama dengan 0, 0 dibagi M, hasilnya 0. Berapapun. Asalkan M-nya tidak 0 ya. M-nya mau 5, mau 10, mau 1 juta, kalau F-nya 0, A-nya 0. Artinya, nah, maka kita ambil ini. Ini saya ambil nih. Atas ini pernyataan yang atas. Pernyataan Galileo tidak sepenuhnya salah ya, hanya perlu dikoreksi. Nah, maka jika sama dengan 0, tetap sama nih. Makanya saya kopas. Nah, tinggal ini dikoreksi yang pembedanya kan tadi kan efek dari gambar kosong ini, yang ini gambar yang hanya M aja kan, dia dituliskan dalam tidak ada pengaruh luar kan, tidak ada gaya. Artinya gambarnya cuma massa. Tapi kalau di sini ada M, ada F, maka ini harus diubah. Kalimat ini harus dikoreksi. Mbah, ini loh Mbah, yang harus dikoreksi. Tidak ada pengaruh luar. Ada boleh. Tetapi resultan ya, atau jumlah ya, selama resultan atau jumlah gaya yang bekerja sama dengan 0. Nah, itu. Jadi kalau dituliskan ya sigma F sama dengan 0 itu. Sigma F sama dengan 0. Jadi jadi kalimat ini harus diubah, tidak ada pengaruh luar itu kan ya. Maka bisa dibaca gini, benda-benda cenderung untuk mempertahankan kondisi geraknya. Bila diam akan tetap diam, dan bila bergerak akan tetap bergerak konstan, selama resultan atau jumlah gaya yang bekerja sama dengan 0. Atau sigma F sama dengan 0. Contohnya apa? Tarik tambang itu. Tarik tambang kan nggak langsung ketarik orangnya, salah satu grupnya kan, tapi masih bertahan dulu kan. Karena apa? Satu narik ke sana, satu narik ke sini, masih sama-sama kuat. Kok nggak bergerak gitu kan ya? Kan gitu. Apalagi Panco kan nggak langsung kalah kan ini. Tapi bertahan dulu. Nah, gitu. Karena apa? Bahwa gaya besaran vektor. Kalau arahnya berlawanan, lalu sama-sama kuat, maka dia tetap tidak akan mengubah M-nya. Ya, kan gitu. Jadi, ketika kita melihat sistem ini, yang kita lihat itu M-nya. M-nya berubah nggak? M-nya ada A-nya nggak? Kok enggak ya? Kenapa? Oh, karena di sini yang mendorong ada, tetapi sama-sama kuat. Jadi F1 dan F2 ini sudah saling berdebat ya, sudah saling saling melawan. Jadi F1 sudah sibuk dengan F2, F2 sudah sibuk dengan F1. Maka M itu dicuekin, sama aja saya tuh nggak ada cuek, kan gitu kan ya. Ini F1-nya ngajarin, M, Borobudur itu ada di Jawa Tengah. F2-nya bantah, salah. Nggak ada di Jawa Tengah, Candi Borobudur. Nah, itu kan, maka M-nya sama aja. Mana yang harus dipercayakan itu kan. Maka dia sama aja nggak dapat ilmu apapun. Kan gitu. Nah, ini sama seperti malaikat dan iblis tadi kan yang gitu kan. Nah, kalau bayangannya seperti itu. Nah, ini dikenal sebagai hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton adalah hukum ketika sebuah massa dikenai gaya yang sama besar gayanya itu. Kan gitu. Jadi ada gaya. Kalau nggak ada gaya bukan hukum Newton namanya. Ya. Itu Galileo ya kan ya. Kalau ada gaya tetapi gayanya yang bekerja sama besar,
berlawanan arah, sehingga sigma F-nya sama dengan 0, maka akan berlaku ini. Bunyi hukum Newton jadi seperti ini. Benda-benda cenderung mulai kondisinya geraknya bla 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 bla, itu silakan baca sendiri kan gitu. Ya, sampai situ paham ya, bahwa sigma F sama dengan 0, maka A-nya 0. A-nya siapa? A-nya M. Ya, M, bukan A-nya F. Nah, hukum 2 Newton tinggal membalik aja. Bagaimana jika sigma F sama dengan tidak sama dengan 0? Coba. Lalu bagaimana jika ini saya tarik ke sini. Bagaimana jika sigma F tidak sama dengan 0? Ada sama dengan 0, berarti ada tidak sama dengan 0 dong. Kan gitu kan? Ya. Harus dibahas juga dong nanti kan ya. Apa yang terjadi jika sigma F tidak sama dengan 0? Artinya kan nggak 0. Kalau nggak sama dengan 0, kalau misalnya bingung, pinjam angka yang nggak 0. Mau berapa? 10. Ya boleh 10. Sigma F sama dengan 10. Kan nggak sama dengan 0. 10. M-nya nggak sama dengan 0 berapa? 5. Kan ya. 10 bagi 5 berapa? 2 itu ya. 2 itu miliknya siapa? Miliknya F atau miliknya M? Miliknya A. 2 itu. 2 itu miliknya A. A-nya miliknya M. 2 miliknya A, A-nya miliknya M. 2 itu nilai perubahan. Perubahannya siapa? Perubahannya massa. Itu ya. Nah, itu. Jadi, kalau sigma F tidak sama dengan 0, maka A-nya ada. Sehingga persamaan dasar ini. Nah, maka persamaan dasarnya akan jadi seperti ini. Nah, ini saya salin aja lah ya. Sehingga persamaan ini akan menjadi, ya tinggal dilinearkan saja. Karena A-nya ada, A-nya tidak 0, maka persamaan itu jadi tetap utuh. Maka jadi gini, sigma F sama dengan M dikali A. Kan gitu. Kalau sigma F-nya 0, apa yang mau ditulis? Coba. Ada enggak? Kalau sigma F-nya 0, apa yang mau ditulis? 0 per M sama dengan 0, apa yang mau ditulis? 0 per M sama dengan 0. Ini mau disajikan di buku. Ya, malu dong. 0 sama dengan 0 per M sama dengan 0. Apa yang bisa dibaca? Kan, itu kan ya. 0 per M sama dengan, ya berarti tinggal M. Tinggal M. Tinggal M saja. Hanya tersisa M. 0 untuk apa? 0 dibagi M. 0 dibagi M nih. Ada kue 0 dibagi orang 5. Masing-masing orang 5 dapat 0. Ya nggak ada kue, berarti ngapain ngomongin kue? Wong 0 gitu kan ya. Ya toh. Saya punya kue berapa? 0. Mau tak bagi orang 5. Ya berarti nggak ada kue, ngapain dia bahas? Kan gitu. Ya. Di sebuah tempat ada orang di situ, kemudian disebutkan kuenya 0, dibagi ke orang. Hasilnya berapa kue? 0 kan, berarti di situ hanya ada apa? Hanya ada orang, nggak ada kue kan. Nah, ketika hanya ada orang, maka orang itu akan mempertahankan keadaannya. Kalau saya sudah sepertinya begini aja, nggak ngapain saya mau berubah-ubah segala, itu kan ya. Nah, itu. Ini hukum satu kelembaman tadi. Maka kenapa kok larinya ke kelembaman? Karena hanya ada massa. Ya, hanya massa yang bekerja di situ. Massa menguasai dunia ketika nggak ada F. Itu ya. Gampang itu, logikanya mudah. Belajar fisika itu kalau dikaitkan dengan kehidupan itu malah jadi mudah, karena memang fisika itu kehidupan, hanya kita nggak nyadar. Ternyata kehidupan itu ada rumusnya gitu kan. Nah, ini hukum satu. Hukum 1 Newton. Nah, yang ini hukum 2 Newton. Ini hukum 2-nya. Nah, biasanya hukum 1 itu digunakan untuk benda yang diam. Kenapa benda diam? Karena cuma ada massa. Kan gitu kan ya. Karena cuma ada massa, ngapain ngomongin A gitu kan ya. Nah, karena cuma ada massa, ya massa
akan diam terus, atau bendanya bergerak dengan kelajuan konstan. Nah, itu menggunakan hukum 1 Newton. Kalau yang ini untuk benda yang berubah dari diam jadi bergerak. Kan ini kan, dari diam jadi bergerak, atau dari bergerak jadi diam, atau dari kelajuan tertentu ke kelajuan yang lain. Nah, itu. Maka pakai ini. Jadi bukan kalau ada yang menyebut bahwa hukum 2 Newton itu untuk benda yang bergerak, itu keliru ya. Ya kalau geraknya konstan ya nggak pakai hukum 2 Newton, pakai hukum 1. Geraknya konstan. Ya, kayak bumi. Bumi mengelilingi matahari, gitu kan ya. Berapa kecepatan bumi mengelilingi matahari? 110.000 km per jam. 110.000 km per jam. Kita naik motor 100 km per jam, bonceng temannya aja sudah ngerigeli gitu. Sudah pengen selak nyampe, selak ngerem gitu kan. Ini kita tuh sekarang ternyata sedang berada pada kecepatan tinggi loh. Kalian yang sedang duduk, saya lagi tiduran, lagi makan, saya lagi kipasan di sini. Ternyata kita tuh sedang berada pada sistem yang sangat cepat. Kok nggak gregeli ya? Kok nggak kalian kok nggak pegangan nanti hati-hati loh jatuh. Kenapa kok kita merasakan efek kecepatan tingginya? Karena bumi bergerak dengan kelajuan konstan. Ya, kelajuan konstan kan gitu. Kalau bumi ngerem sedikit aja, ngerem sebentar aja dari kecepatan 110 km per jam, ribu kilometer per jam, ngerem jadi 100.000 km per jam aja, ngerem. Kalau belum bisa bayangin kita gini aja. Karena kalian naik motor, boncengin temannya nggak tahu kalau yang bonceng itu mau ngeremnya mendadak, set gitu. Dari kecepatan 80 km, 80 ya, ini bukan ratusan ribu ya, 80 km per jam berkurang 10 km per jam dari 80 ke 70. Maka apa yang terjadi? Kalau yang dibonceng nggak tahu bakal ngerem kan dia akan nabrak depannya kan, brek gitu kan ya, brek nabrak, pasti ngomel tuh, mbok ngeremnya jangan mendadak itu kan ya, ngabari dulu, kayak SMS dulu, kayak WA dulu, kayak mau ngerem gitu kan. Nah itu baru menurun 10 ya, baru turun 10 km per jam kita bisa ngerasain efeknya, bro. Coba ini bumi ngerem aja, bumi usil sama manusia, aku tak ngerjain manusia itu, tapi ngerjainnya kebangetan karena bumi itu ordenya bukan orde manusia. 110.000 direm turun 10.000 km per jam, jadi 100.000 km per jam. Ketika terjadi perubahan perubahan kecepatan, maka serta-merta seluruh bumi seisinya itu akan terpental keluar angkasa. Pohon-pohon akan tercabut itu dari akarnya itu kan. Ngerem gitu kan. Nah, itu. Atau ngegas, buminya ngegas gitu kan, ngegas itu, maka orang akan tertinggal, manusia itu. Ya, jadi efek itu tidak terasa karena apa? Kelajuannya konstan. Bumi itu konstan. Muternya konstan. Nah, itu. Kalau nggak konstan, maka manusia akan ya kalau kita naik kereta api kalau pas lajunya konstan kan kita bisa makan, bisa minumannya nggak tumpah gitu kan. Nah, bahkan minuman yang diletakkan di meja itu nggak akan jatuh, nggak akan tertinggal. Bahkan lalat yang sedang terbang di udara di dalam kereta itu nggak akan ketinggal, tetap ikut keretanya gitu loh. Itu yang aneh kan. Kalian mikirin itu nggak, kalau ada nyamuk itu kan di dalam kereta, kok nggak ketinggalan ya kan, nyamuknya nggak nempel di dinding kereta, tetapi dia terbang di udaranya itu. Tapi bisa keangkut kereta itu kan ya.
Nah, itu. Oke, sampai itu ada pertanyaan, kita sampai sini dulu ya, baru ini kita berarti sampai masuk ke hukum 2 Newton. Ya, hukum 3-nya nanti kita membahasnya bareng dengan contoh soal aja gitu ya. Nanti contoh soalnya contoh soal yang masih dasar aja, yang penting kita paham kenapa soalnya kayak gitu gitu. Dulu waktu saya belajar di SMA juga nggak tanya kenapa soal Newton kok harus kayak gitu gitu. Nah, ternyata tuh ada dasarnya, yaitu diambil dari ini tadi. Berangkat dari sini tadi, dari yang ini, gravitasi. Ya. Gaya gravitasi. Ini ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Nggak ada? Ya, kalau nggak ada, kita akhiri ya. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Terima kasih Pak. Ya, Itu sih juga yang pas Anggun ngomongin sama teman-teman Anggun pas